Melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes, sekarang mari kita mempertimbangkan maksud tujuan Tuhan Yesus, mengapa dia datang ke bumi menurut Injil Yohanes. Ya jelas, penginjilan dan pemuridan merupakan dua tujuan utama dari Injil Yohanes. Mengapa ada Injil Yohanes? Untuk supaya ada penginjilan yang kuat dan juga untuk supaya ada pemuridan yang kuat. Tetapi menurut Injil Yohanes, apa tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi? Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai orang yang diutus oleh Allah Bapa, atau dia menyebut Allah Bapa sebagai yang mengutus dia lebih dari 40 kali. Lebih dari 40 kali istilah mengutus atau diutus dipakai dalam Injil Yohanes mengenai Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus. Dia diutus untuk suatu pekerjaan tertentu. Dia merayakan pencapaian, pelaksanaan tugas itu, dan itu menjadi kemuliaannya. Mari kita melihat di Injil Yohanes, misalnya kita membaca beberapa contoh ini diutus, pasal 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Injil Yohanes pasal 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Pasal 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, beberapa contoh. Di situ kita melihat Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa. Dan ada lebih dari 40 ayat seperti ini. Lebih lanjut, kita melihat di dalam cukup banyak ayat bahwa tujuan Tuhan Yesus Kristus, mengapa dia diutus datang ke bumi, adalah menyatakan Allah Bapa. Misalnya pasal 1, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan juga pasal 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan juga pasal 17 ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Satu lagi, akhir doa itu, Yohanes pasal 17 ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jadi cukup jelas di Injil Yohanes bahwa ada tujuan yang tetap. Dia datang ke bumi untuk menyatakan Allah Bapa. Dialah Logos, pernyataan Allah. Injil Yohanes juga menceritakan satu tujuan lagi. Dia datang untuk disalibkan sebagai juru selamat kita. Pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan juga ayat yang terkenal,
Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rupanya di awal dan akhir doa Tuhan Yesus di dalam pasal 17, dia berkata bahwa kedua tujuan ini menyatakan sifat Allah kepada dunia dan juga meninggal dunia sebagai juru selamat, disalibkan sebagai juru selamat. Dua tujuan ini sebenarnya menyatu. Coba melihat pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dan ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Disalib Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyatakan sifat hati Allah Bapa. Sifat hati apa? Kasih yang begitu besar. Kasih Allah dinyatakan di salib Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah juga dinyatakan. Dan hikmat Allah juga dinyatakan di salib Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke bumi ini menyatakan Allah. Dan dia menjadi juru selamat. Dua tujuan itu menyatu. Kita melangkah mempertimbangkan satu perdebatan yang dikemukakan, masalah sejarah dan teologia. Begini, banyak sarjana setuju bahwa Injil Yohanes memiliki kebijaksanaan yang bersifat teologis yang luar biasa. Tetapi mereka juga berkata, ya belum tentu sejarah yang diceritakan di dalam Injil Yohanes akurat. Belum tentu hal-hal yang diceritakan itu terjadi di muka bumi. Belum tentu sebenarnya terjadi. Mungkin itu mitos dan bukan sejarah. Ya. Mereka mau berkata kepada kita bahwa teologi yang hebat di Injil Yohanes dihidangkan kepada kita dengan kesalahan dari segi sejarah yang dicatat di situ. Belum tentu ini sungguh terjadi, mereka berkata, tetapi ada hikmat yang luar biasa, ada teologi yang hebat di situ yang harus kita terima, harus kita hargai dan terima. Morris menulis buku tafsiran, dia menolak pendekatan mereka, saya juga menolak. Morris bertanya, apa nilai teologis dari sesuatu yang tidak pernah terjadi? Di dalam perumpamaan, kita berkata, kebenaran Allah dinyatakan dalam cerita ini. Dan kita paham, oh ini perumpamaan, belum tentu cerita ini, belum tentu pernah terjadi. Belum tentu ada penabur yang keluar menabur seperti itu. Tapi ada kebenaran itu. Benar. Itu sifat perumpamaan. Ya, baik. Tetapi Injil Yohanes tidak seperti itu. Injil Yohanes berkata kebenaran Allah menjadi nyata melalui peristiwa ini. Dan kita yang menerima Alkitab sebagai firman Allah, kita setuju bahwa peristiwa itu sungguh terjadi dalam sejarah Israel itu. Sungguh terjadi. Dan bahwa ada teologi yang luar biasa nyata di dalam peristiwa itu. Percakapan dan peristiwa yang terjadi di Injil Yohanes menyampaikan teologi yang luar biasa. Tetapi seandainya percakapan itu dan peristiwa itu tidak pernah terjadi, maka teologi itu tidak punya arti. Ya, cerita peristiwa
yang diceritakan di dalam Injil Yohanes, percakapan yang diceritakan di dalam Injil Yohanes, sungguh terjadi dan sungguh memang menyampaikan kebenaran mengenai Allah. Sejarah yang merekam apa yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan, dan teologi menyatu. Nah, itu penting. Jangan kita berkata bahwa, mungkin dia bangkit dari kuburan, mungkin tidak. Tetapi di hatiku ada kebangkitan. Itu omong kosong. Itu kata-kata yang tidak punya arti. Seandainya dia tidak bangkit dari kuburan, kata-kata mengenai kebangkitan tidak punya arti, tidak punya kepentingan. Tetapi dia bangkit, maka ajaran mengenai kebangkitan Tuhan Yesus dan nanti kebangkitan kita, benar ajaran itu dan punya kepentingan bagi kita. Karena dia sungguh bangkit dari kuburan. Yaitu satu contoh. Mitos itu berbeda. Misalnya mitos dari Homer, Iliad. Apa itu mitos? Atau sebenarnya kita tidak tahu, sarjana tidak tahu apa Iliad itu ditulis oleh Homer sungguh terjadi atau tidak sungguh terjadi. Ya, tetapi apa terjadi atau sebenarnya tidak terjadi kisah-kisah Iliad yang diceritakan oleh Homer, masih ada pelajaran kita yang dapat dituai dari Iliad itu. Tetapi hal itu tidak dapat dikatakan mengenai Injil Yohanes. Jika sebenarnya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah bercakap dengan Nikodemus di kamar itu pada malam hari, jika sebenarnya dia tidak bangkit dari kuburan, pelajaran-pelajaran yang muncul dari percakapan Nikodemus, pelajaran-pelajaran yang muncul dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tidak punya arti. Tetapi kita paham bahwa memang dia sungguh bertemu dan bicara dengan Nikodemus, dia sungguh juga bangkit dari kuburan. Maka pelajaran yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa itu, ya, penuh dengan makna dan arti dan kepentingan bagi kita. Kesimpulannya, sejarah yang dicatat di dalam Injil Yohanes dan teologi yang dicatat di dalam Injil Yohanes menyatu dan tidak ada kompromi. Sejarah itu benar, teologi itu juga benar. Sejarah tidak harus disesuaikan untuk menyampaikan suatu teologi. Teologi tidak perlu disesuaikan karena peristiwa-peristiwa sejarah itu. Tidak. Sejarah benar dan teologi benar menyatu di dalam Injil Yohanes.